Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Maulana. Mengingat tentang haul Gus Dur, saya teringat suatu kisah ketika saya berada di pondok pesantren. Kisahnya seperti apa? Kisahnya seperti ini. Kan waktu itu ada teman saya nih. Teman saya itu namanya Asep. Nah, si Asep ini kerjanya itu jahil. Nah, terus pada ketika itu ada kan tiap malam kita itu selalu ngaji bareng ya. Ngaji malam ngaji. Nah, waktu itu dia jahilnya itu keterlaluan. Dia jahilnya itu sama kiai. Jadi kayak gini ceritanya. Kita ngaji kan. Setelah pulang ngaji, nah si Asep itu nyembunyiin sendalnya kiai. Waktu dia sembunyiin sendalnya kiai, gimana nih? Nah, langsung kiainya itu kebingungan dong. Waktu pulang dari masjid, loh, kok sendalnya kemana? Kok hilang? Langsung si Asep nyamperin pura-pura kayak gitu. Waktu disamperin, ada apa Pak Kiai? Ini Sep, sendal saya kok nggak ada. Di mana ya kira-kira? Oh mungkin sendal Pak Kiai tadi saya lihat diambil sama Ani. Loh, oh diambil sama Ani. Ya udah Sep, coba kamu lihat. Nah pergi deh si Asep ke asrama perempuan untuk melihat sendalnya atau mencari sendalnya Kiai. Pura-puranya itu kayak gitu. Nah waktu itu udah ketemu nih si Ani. Terus Asep panggil Kiai, Kiai, Aninya ada nih. Ya udah Sep, coba pintanya. Ya udah kata si Asep kayak gitu. Siap Kiai. Nah si Asep terus bilang kayak gini, Ani, tadi saya disuruh sama Pak Kiai buat cium kamu. Terus si Aninya kaget dong. Hah, masa sih? Kok disuruh nyium aku? Gak mungkin lah. Masa Kiai nyuruh yang gak benar? Enggak, serius. Tadi kiainya itu nyuruh ayo cium katanya kayak gitu. Nah udah selesai kayak gitu langsung si Asepnya bilang kayak gini, Kiai Aninya nggak ngasih. Lah kok nggak ngasih? Nah, terus Pak Kiainya bilang, Ani kasih dong. Tuh kan nanti Pak Kiai marah loh, kata si Asep kayak gitu. Ya udah deh nih cium, kata si Ani. Langsung si Asep nyium nih. Nah tuh terus udah kayak gitu. Yang ininya enggak, kata si Asep. Ya enggak lah, satu juga udah cukup kali. Terus si Asep bilang kayak gini sama Kiainya, Pak Kiai cuma dikasih satu. Terus Kiainya bilang kayak gini, lah kok dikasih satu sih? Ani kasih dua-duanya dong. Tuh kan kata Kiai juga apa? Disuruh kasih dua-duanya. Ya udah deh, udah kayak gitu. Ya udah, si Asep itu menang banyak dari si Ani. Langsung dicium. Ya, dua-duanya itu. Dua-duanya. Terus si Asep pergi Kiai, lalu sambil dia pergi untuk nyamperin Kiai, si Asep itu ambil sendal. Nah jadi sok-sokan sebagai pahlawan gitu. Oh ini Kiai. Nah udah ketemu. Nah itu kisah ketika di pondok pesantren. Memang pondok pesantren itu pondok ya banyak ceritanya lah. Ada juga kisah ketika kita makan nih. Makanya itu kayak gini, kan sudah biasa ya para santri itu makanya itu pasti bareng-bareng, nggak ada sendiri-sendiri. Adapun orang yang sendiri-sendiri makanya itu orang-orang yang memang tidak peduli dengan orang lain gitu, menyendiri terus. Nah jadi ketika kita makan nih, kan kalau makan santri biasanya pakai apa namanya? Pakai daun pisang. Nah, pakai daun pisang. Udah masak kan ditaburin tuh nasi terus sama lauknya. Nah dimakan deh bareng-bareng. Nah dan waktu itu kan saya itu baru pertama kali mondok ya. Waktu itu saya pesaran. Nah coba lihat loh, kok makannya santri itu kayak gini gitu. Ya bayangin aja ketika itu kan lauknya itu semacam sayur-sayuran kayak gitu ya, sayur-sayuran. Terus waktu makannya itu ya digini nih. Jadi semuanya itu kok gitu sampai air minumnya itu dari sana gitu. Minumnya itu dari sana terus semuanya tapi memang itu adalah suatu kenikmatan yang memang ini adalah ciri khas santri gitu. Itu ada hal yang lucu, tapi ketika hal yang lucunya itu kayak gini. Biasalah santri suka bercanda-bercanda yang memang bercandanya itu kurang Islam lah, bisa dikatakan seperti itu. Bercandanya itu kurang Islam. Jadi ada hal yang kejadian yang memang agak sedikit nyeleneh gitu ya. Kenapa?
Karena ketika sudah selesai makan nih, ketika udah mau makanannya itu udah mau habis gitu. Nah, langsung ada orang ya teman saya yang bilang kayak gini. Kan bahasa Sunda ya. Jadi bilangnya itu kayak gini. Mang, entos atuh lain tita tadi mam teh ngayu wae geuning. Nah, bilangnya itu kayak gitu. Nah, sontak dong orang yang dikasih atau yang diomongin kayak gitu. Oh, apa-apaan nih? Maksudnya kok kayak gitu nih. Terus dia agak sedikit marah gitu atau tersinggung gitu. Padahal kan itu adalah kebiasaan atau bisa dikatakan itu adalah hal yang rumah gitu, rumlah. Dan lelucon bagi santri itu ya kayak gitu. Bicara masalah kuliner, karena tadi kita udah bahas makanan nih. Negara Indonesia itu adalah negara yang paling banyak atau yang paling bisa dikatakan semua daerah mempunyai kulinernya masing-masing. Nah, jadi kulinernya itu ya macam-macam seperti ketoprak atau bahkan lotek, terus seblak. Mungkin di negara lain gak ada yang namanya seblak ya. Yang ada itu mungkin hanya di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu orang-orang yang sangat kreatif. Dia bisa berpikir bahwa mie instan itu gak semata-mata hanya dibuat mie instan gitu. Jadi dia mengkolaborasikan antara mie instan dan juga kerupuk. Yang dimana kerupuk itu yang seharusnya digoreng itu malah dijadikan kudapan yang memang ada airnya gitu. Ya seperti itulah. Jadi Indonesia itu sangat beragam dengan kekayaan alamnya. Contoh saya pernah melihat suatu video yang ada di kanal YouTube. Nah, videonya itu kayak gini. Jadi kan membahas tentang makanan yang ada di India tuh. Nah, membahas makanan tentang yang ada di India. Oke, videonya itu ya memang orang-orang Indonesia, orang-orang India itu ya kelihatannya entah itu benar atau tidak, kelihatannya orang-orang India itu agak sedikit kurang bersih ya, kurang bersih. Jadi untuk mengkudak makanan bersayur itu, makanan sayur, dia tidak menggunakan alat, bahkan dia cuma menggunakan tangan. Ya, tapi orang Indonesia karena kebersihannya sangat dijaga, apapun makanannya pasti sangatlah steril gitu. Dan ngomong-ngomong soal makanan, Indonesia itu adalah negara yang paling banyak kulinernya. Kenapa demikian? Karena emang Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat luas atau kekayaan alam yang sangat banyak. Jadi rempah-rempah yang ada di Indonesia itu beragam jenisnya. Sampai-sampai orang luar negeri pun mau-maunya gitu menjajah orang Indonesia. Seperti Belanda yang datang ke Indonesia selama beberapa tahun lamanya, terus Jepang. Nah, itu karena mereka menginginkan sebuah negara yang kaya akan alamnya. Selain Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya, Indonesia juga terkenal dengan kelucuan orang-orangnya. Kenapa? Karena emang orang Indonesia itu pada lucu-lucu gitu. Lucu-lucu entah itu karena ketawanya, atau itu lucu karena konten-kontennya. Bahkan ada konten yang mengeprank malaikat gitu. Loh, kok bisa-bisanya gitu ada konten prank malaikat? Sedangkan kan malaikat itu tugas untuk mencabut nyawa itu kan sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Sudah ditetapkan kapan dia harus mencabut nyawa. Tapi ada konten ketika naik motor nih. Temen gue kalau pakai motor bawanya itu ngeprank malaikat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.